Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur. Yang kedua, kita langsung, kalau tadi itu dimensinya normatif, sekarang dimensinya empirik. Coba Anda lihat, dialah zat yang menciptakan 7 langit. Ya, sekalipun empirik, tapi ini juga semi abstrak karena langit kita tidak pernah tahu. Dan di sini digambarkan sab'a samawatin tibaqa. Tibaqa itu bertingkat-tingkat. Kita tidak tahu yang disebut tibaq itu tingkat yang kayak kue lapis atau tingkat yang ada rongga di antara tingkat itu. Semua orang tidak bisa memastikan itu. Karena angka 7 juga termasuk angka-angka lain di luar angka 1 dan angka pecahan. Di dalam Al-Quran ketika ada angka yang bukan pecahan dan bukan angka 1, itu memungkinkan untuk ditakwil, tergantung konteksnya. Maka para pakar, para ulama menyebut 7 lapisan langit ini, sudahlah kita tawakal aja, itu maknanya Allah yang maha tahu. Tetapi kemudian saya tertarik, Al-Fakir pernah membaca bahwa disebut dengan 7 lapisan langit ini adalah 7 lapisan yang ada di atas kita. Ada yang disebut dengan ionosfer, zonosfer dan lain sebagainya. Dan itu jumlahnya ternyata tidak 7. 7 itu hanya angka yang mewakili banyak saja. Ya. Saya udah datang 7 kali loh, padahal mungkin bisa jadi 9 atau 10, bisa jadi cuma 6. Nah itu berarti menandakan udah sering kita ke rumahnya. Saya datang 7 kali nih, nggak ketemu Anda. Kemana sih, susah dihubungi? Benar 7, setelah ngitung enggak ding, ternyata 6. Nah itu menunjukkan bahwa dia banyak. Terus dihitung, oh ternyata 9, berarti itu menandakan untuk banyak. Nah kita lihat, coba Anda lihat langit. Faktanya langit itu 7, kalau kita mendongak kita nggak sanggup, 1 pun tidak ketahuan. Lalu kata Allah, ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Nah dari langit ketika kita menengadah, kita akan mendapatkan min khalqir rahman. Ini bahasa lain lagi ya. Harusnya kan kalau menunjukkan kekuasaan harusnya min khalqil qadir al mutakabbir al jabbar gitu. Jadi zat yang maha perkasa. Tapi di sini Ar-Rahman menandakan Allah itu menciptakan segala sesuatu, dimensi kasih sayangnya itu dominan. Coba bayangkan berapa kehidupan di langit itu yang berterbangan, dari yang terlihat atau yang tidak terlihat. Berapa kehidupan yang bisa terbang di kita misalnya. Nyamuk misalnya bisa terbang, tapi nyamuk itu justru menjadi makanannya cicak yang tidak bisa terbang, ya kan? Iya. Kenapa? Kok Allah tidak menjadikan makanan cicak itu misalnya semut misalnya, tapi justru nyamuk, dan itu lagunya kita hafal dari kecil kan? Iya. Ya kan? Artinya nyamuk tidak pernah ada kelaparan karena cicak nggak pernah merasa dia protes, ya Allah kok makananku terbang, gitu. Nggak ada. Jadi faktanya luar biasa. Kita lihat siklus kehidupan yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Itu disebut dengan Ar-Rahman, dimensi kasih sayang. Kita diciptakan Allah dengan penuh kasih sayang. Maka kesulitan yang kita hadapi sesungguhnya adalah untuk menguatkan dan mendidik kita. Maka tidak ada yang tafawut. Tafawut itu ada apa ya? Tafawut artinya perbedaan atau hal-hal yang janggal. Yang diciptakan Allah tidak ada janggal kalau kita mau mikir. Ya. Farji'il basara hal tara min futur. Coba kamu perhatikan lagi. Diulang lagi. Tsummarji'il karratain, tsummarji'il basara karrataini yanqalib ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir. Jadi coba kamu lihat, perhatikan gunung-gunung, alam yang indah. Kamu pasti bertasbih. Anda pasti bertasbih. Melihat ciptaan Allah yang hanya mulut orang yang beriman itu pasti akan bertasbih. Subhanallah. Kita bisa menyaksikan berapa spesies yang hidup di satu perairan tertentu, nanti hidup di perairan yang lain. Kemudian kita masuk hutan. Ya kita aja ketika haji gitu ya, atau umroh, kita ketemu dengan orang berbagai macam bahasa, berbagai macam suku bangsa. Padahal aslinya kita satu. Subhanallah. Kenapa seperti itu? Apa yang membuat kita berbeda? Dan perbedaan itu tadi bukan tafawut. Tafawut perbedaan yang dalam artian untuk pengayaan, bukan kontradiktif.